Halo guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, siang ini kita sharing-sharing yuk tentang doa. Kamu pasti udah sering mendengar kata-kata doa ya guys. Ada juga kalau orang ditanya apa sih artinya doa itu? Oh, doa itu adalah berbicara dengan Tuhan, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Ada juga yang bilang, oh doa itu adalah nafas orang percaya. Nah, guys, sebetulnya nggak ada yang salah sih dengan semuanya itu benar. Karena kalau kita bisa rangkum bahwa doa itu adalah berbicara dengan Tuhan, itu juga benar. Nafas hidup orang percaya itu benar. Kenapa aku bilang nafas hidup orang percaya? Guys, pasti setiap orang yang beragama yang mempercayai Tuhan, pasti itu akan berdoa. Itu pasti guys. Dan itu nggak pasti orang semua berdoa. Nah guys, kalau aku ibaratkan doa itu adalah senapan, dan kayaknya yang aku bisa lihat ya guys ya, bahwa kebanyakan sekarang anak-anak Tuhan terutama sudah seperti kehabisan peluru di dalam senapannya, di dalam berdoanya. Kenapa aku bilang gitu guys? Karena mereka yang mungkin bertahun-tahun berdoa tapi Tuhan belum jawab, sehingga mereka berpikir ternyata nggak ada artinya berdoa. Ternyata Tuhan nggak mendengarkan doaku. Buat apa aku berdoa? Dan nggak ada juga pengaruhnya buat hidupku kalau aku berdoa atau nggak berdoa. Nah, seperti ini guys yang sedang banyak terjadi di antara anak-anak Tuhan. Mereka sudah tidak punya kekuatan, bahkan sudah tidak punya kemauan untuk berdoa karena mungkin merasa jemu, merasa jenuh, dan merasa Tuhan itu tidak pernah mendengar doa-doa mereka, dan bahkan tidak pernah memberi jawaban terhadap doa-doa mereka. Nah guys, kalau misalnya tadi aku bilang bahwa doa itu adalah nafas orang percaya, kamu tuh bisa nggak mengerti betapa dalamnya arti kata ini ya guys, bahwa nafas orang percaya adalah doa. Karena nafas itu adalah kehidupan kita guys. Coba kita membayangkan, bisa nggak kita bernapas misalnya nahan nafas beberapa menit aja? Wah, tentu kita nggak bisa ya guys ya. Nah, oleh karena itu jangan mengatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya tapi sambil lalu guys. Tapi dalami arti makna kedalaman kata-kata ini, bahwa ketika kita tidak berdoa sebenarnya guys, kita itu sedang tidak bernafas. Dalam artian di hadapan Tuhan itu kita mati. Karena apa? Karena kita tidak pernah berbicara dengan Tuhan, kita tidak pernah ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, kita tidak pernah mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah mendekati Dia di dalam doa-doa kita. Guys, doa, membaca firman, dan menjadi pelaku firman adalah satu paket, dan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita sudah berdoa itu baik, terus membaca firman Tuhan itu baik, dan yang terbaik dari semua itu untuk melengkapi adalah menjadi pelaku firman. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dan kita berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Jadinya semua sudah klop, sudah sangat komplit. Makanya kalau kamu tidak berbicara guys kepada Tuhan, wah itu namanya kamu tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri untuk berbicara dengan Dia melalui doa. Karena doa itu kan nggak pakai biaya guys, gratis ya dalam artian gitu. Dan dimanapun, kapanpun kamu bisa berbicara dengan Tuhan. Nah guys, kamu tahu nggak? Tokoh-tokoh Alkitab itu guys, jangan kamu kira nggak berdoa. Oh, mereka berdoa guys. Contohnya seperti Elia, Musa, Abraham, Daud. Nah, bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri guys, ketika Dia sebagai manusia, Dia itu juga berdoa guys. Jadi kita yang saat ini adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan angkat menjadi orang percaya guys, kita wajib untuk berdoa. Nah, mungkin kamu bilang gini, apa sih gunanya berdoa itu? Banyak guys, diantaranya kalau kita tekun berdoa ya guys, kita mengenal Tuhan dengan benar, kita mengenal karakter Tuhan. Dan ketika kita sering bercakap-cakap dengan Tuhan, pasti sama seperti misalnya kita sering berbicara dengan teman kita, suami kita, anak kita, kita semakin mengenal mereka guys. Demikian juga dengan Tuhan,
kita semakin mengenal Tuhan, ketika kita sering membaca isi hati Tuhan melalui firman Tuhan, sering berbicara dengan Dia, pasti guys kita lama-lama mengenal Tuhan, dan sifat karakter Tuhan pasti lama-lama juga akan tertransfer dalam diri kita. Nah, yang kedua, apa sih gunanya doa? Yang gunanya doa adalah guys, yaitu kita berjaga-jaga guys. Berjaga-jaga agar kita tidak terjatuh di dalam pencobaan, di dalam jerat iblis yang selalu membidik anak-anak Tuhan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Nah, ini kuasa doa besar sekali dalam hal ini guys, agar kita tidak jatuh di dalam jerat tipu daya iblis. Nah, yang ketiga guys, diantaranya adalah kenapa sih kita harus berdoa? Ya, kita menyampaikan permohonan kita guys. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang di dalam firman-Nya, kita nggak boleh jemu-jemu berdoa. Bahkan perumpamaan tentang doa itu guys, banyak sekali di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita nggak boleh jemu-jemu. Jadi guys, kalau saat ini kamu mungkin sedang jemu, sedang males, sedang bosen, nah, ingat lagi ya guys, bahwa Tuhan Yesus sendiri Dia berdoa, dan Tuhan mengatakan jangan jemu berdoa sampai doamu terkabul. Tapi ingat ya guys ya, aku juga mau kasih satu pesan yang penting buat kamu. Kalau kamu berdoa bukan berarti memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kamu doakan. Karena Tuhan akan menjawab doamu kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu percaya dan kamu imani doamu sampai ke hadapan Tuhan dan katakan, jadilah kehendakmu Tuhan atas doa-doaku. Karena apa guys? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu dan kamu tidak perlu meragukan itu. Nah, mari guys kita mulai lagi untuk tekun berdoa dan menyenangkan hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, mengenal karakter Tuhan melalui doa-doa kita. Oke guys, gitu dulu ya. Bersama aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys. Jesus bless you.